anak Abah coblos 3 paslon itu responnya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Belum lama ini ada gerakan dengan nama Anak Abah Tusuk 3 Paslon. Gerakan ini mengkampanyekan untuk melakukan pencoblosan pada 3 paslon. Dengan kata lain, mereka ingin membuat surat suara tidak sah. Berbeda dengan golput, kelompok ini tetap datang di TPS dan memilih. Tapi pilihan mereka tidak dihitung karena semua paslon dicoblos. Saat ini terdapat 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yaitu Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. 2 pasangan pertama merupakan kandidat dari partai politik, sementara pasangan terakhir adalah kandidat independen. Anak Abah dalam gerakan itu disinyalir adalah pendukung Anies yang merasa kecewa karena tokoh pilihan mereka tidak bisa maju dalam Pilgub Jakarta 2024 karena di kalangan pendukungnya Anies disebut sebagai Abah. Gerakan tersebut memancing beragam komentar. Ada yang memperbolehkan dan ada pula yang menganggapnya sebagai ancaman demokrasi. Menurut Anies, setiap individu memiliki hak konstitusi untuk menyuarakan pandangannya dan membuat pilihan politik mereka sendiri. Anies menekankan bahwa keberagaman pandangan dan tindakan dalam proses demokrasi adalah hal yang wajar dan harus dihargai. Anies juga menganggap bahwa gerakan ini merupakan bentuk respons terhadap kondisi politik yang sedang berlangsung. Dan itu semua adalah ungkapan rasa pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Dengan kata lain, Anies melihat gerakan tersebut sebagai manifestasi dari kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapat mereka. Meskipun gerakan itu mungkin tampak kontroversial bagi sebagian orang. Sementara itu, PKS memberikan pernyataan yang keras. Gerakan tersebut dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi. Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli mengatakan, meskipun gerakan ini terlihat gagah dan seolah-olah membawa aspirasi rakyat, dampaknya justru dapat merusak sistem demokrasi. Paslon yang terpilih jadi tidak legitimit dan pembangunan Jakarta akan tersendat. Taufik mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada perbaikan regulasi pemilu daripada mendukung langkah-langkah yang merusak proses demokrasi, termasuk melakukan reformasi undang-undang sebagai solusi jangka panjang untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, gerakan ini berasal dari kalangan pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kemarahan setelah calon yang mereka dukung tidak maju dalam pilkada kali ini. Menurut Adi, gerakan ini adalah manifestasi dari frustasi yang timbul akibat ketidakpuasan terhadap kondisi politik yang ada. Namun, gerakan ini tidak memiliki dasar yang kuat dan mungkin tidak berkontribusi positif terhadap proses pemilihan. Kemarahan yang dinyatakan melalui gerakan ini tampaknya tidak memiliki landasan yang solid untuk dijadikan alasan dalam mengubah pilihan di pilkada. Kemarahan tersebut lebih sebagai akibat dari situasi politik yang tidak sesuai dengan harapan para pendukung Anies yang merasa dihianati karena jagoan mereka tidak maju dalam kompetisi ini. Tindakan semacam ini bisa mengancam integritas proses demokrasi yang seharusnya mencerminkan pilihan yang sah dan representatif dari seluruh masyarakat.
Dengan adanya gerakan yang bisa menyebabkan penurunan jumlah suara sah, legitimasi hasil pemilihan bisa dipertanyakan, yang pada akhirnya dapat merugikan sistem demokrasi itu sendiri. Pernyataan Anies dan PKS yang berkebalikan soal anak abah coblos 3 paslon, perbedaan itu menunjukkan bahwa hubungan mesra antara Anies dan PKS telah benar-benar berakhir. Dalam kekecewaan pendukungnya, Anies justru membenarkan gerakan tersebut tanpa berniat untuk bersikap dewasa. Padahal dulu PKS dianggap sebagai pendukung Anies paling militan, tapi mungkin sekarang mereka juga mulai sadar bahwa selama ini PKS selalu dirugikan karena hanya dimanfaatkan oleh Anies. Maka respon mereka yang keras terhadap pendukung Anies itu sebagai bentuk ketidakpuasan mereka pada sikap Anies. Sebagai tokoh panutan, Anies seharusnya punya kekuatan untuk mengajarkan pendukungnya tentang sikap legowo. Pemimpin yang baik akan mencontohkan sikap bijaksana. Tapi yang ditunjukkan Anies malah sebaliknya. Karena tidak bisa ikut bermain dalam Pilgub Jakarta, Anies malah setuju untuk merusaknya. Gerakan itu memang tak menjamin akan membuat Pilgub berantakan, tapi minimal akan mengurangi jumlah suara alias memperbesar jumlah kertas suara yang rusak. Kesan yang ditimbulkan 3 paslon itu seolah-olah tidak dikehendaki oleh banyak orang. Gerakan mencoblos semua paslon jelas bertujuan untuk merusak proses pemilu. Meskipun gerakan semacam ini belum diatur oleh undang-undang, tapi sudah terbaca jelas niat jahatnya. Padahal Anies dan pendukungnya tidak harus bersikap kekanak-kanakan seperti itu. Masih ada pesta demokrasi berikutnya yang bisa diikuti. Tugas Anies dan pendukungnya saat ini adalah mempersiapkan diri, termasuk berkomunikasi dengan partai-partai sejak awal. Jangan sampai kisah tragis Anies yang diacuhkan semua parpol itu kembali terulang. Sebagai orang yang tak mau masuk salah satu partai, Anies harus sadar bahwa dia tidak memiliki posisi tawar untuk mendikte partai. Setinggi apapun suaranya, dia tidak akan bisa maju kalau tidak didukung oleh partai politik. Kisruh yang dibuat Anies dan pendukungnya itu semakin menunjukkan kualitas kepemimpinan seorang Anies. Kalau dia ikut berlaga, sikapnya sering ugal-ugalan. Janji politiknya penuh kebohongan dan kepalsuan. Kalaupun dikerjakan, malah membuat banyak orang celaka, seperti tragedi sumur resapan yang dulu dibuatnya di Jakarta. Tapi kalau dia ditinggal sendirian, dia ngambek dan bermaksud merusak pesta demokrasi dengan kegiatan merusak kartu suara. Semoga rakyat Jakarta menyikapi gerakan itu dengan cerdas. Jangan mudah diprovokasi dan disesatkan. Memilih dan tidak memilih adalah hak masing-masing individu. Tapi berniat merusak pesta demokrasi itu jahat, meskipun tidak melanggar undang-undang.